Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas video pembelajaran mata kuliah Al-Quran Hadis. Salam hormat kepada Bapak Muhammad Faijin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis, serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Selama beberapa menit ke depan, saya Wardah Nurholida selaku moderator dan rekan saya Anna Pratiwi selaku pemateri akan menjelaskan materi mengenai SKL, SK, dan KD Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah. Latar belakang dari materi ini adalah peran utama seorang guru adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran sekaligus pemutakhiran kurikulum 2013. Oleh karena itu, tugas guru adalah menjadikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai komitmen mutlak. Saat menerapkan kurikulum 2013, guru harus melakukan analisis keterkaitan antara SKL, SK, dan KD. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang SKL, SK, dan KD, isi SKL, SK, dan KD Al-Quran Hadis, analisis SKL, SK, dan KD Al-Quran Hadis, lalu kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang definisi SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, Standar Kompetensi Lulusan SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini dilaksanakan dan diterjemahkan dengan keterampilan yang berbeda per mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Berdasarkan hasil kualifikasi, keterampilan tersebut akan dijadikan sebagai pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan siswa pada satuan studi atau sekolah. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan merupakan tujuan pendidikan yang harus dicapai setiap lembaga pendidikan. Penggunaan standar kompetensi lulusan menjadi acuan utama dalam mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian pedagogik, standar guru dan staf pengajar, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pembahasan selanjutnya mengenai definisi standar kompetensi. Menurut Abdul Majid, standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur pada setiap mata pelajaran. Standar kompetensi sudah ditentukan oleh para pengembang kurikulum yang dapat kita lihat dari standar isi. Jika sekolah memang perlu mengembangkan mata pelajaran tertentu, misalnya pengembangan kurikulum muatan lokal, maka perlu dirumuskan standar kompetensinya sesuai dengan nama mata pelajaran dalam muatan lokal tersebut. Untuk definisi kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Pembahasan selanjutnya mengenai isi SKL, SK, KD Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah. Yang pertama, standar kompetensi lulusan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 untuk semester 1 dan 2. Yang pertama, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur, dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat,
serta sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang kedua, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkaitan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya, mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Isi standar kompetensi kelas 7 semester 1 yaitu memahami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, mencintai Al-Quran dan hadis, membiasakan diri dengan sikap dermawan. Untuk kelas 7 semester 2, membaca Al-Quran dengan tajwid, menunjukkan sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari tentang toleransi, membiasakan diri berperilaku sabar dan syukur. Untuk isi kompetensi dasar, saya hanya akan mengambil satu kelas saja, yaitu isi kompetensi dasar pada kelas 7 semester 1, yaitu menerima Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam, menyajikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis dalam Islam, menerima kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10 dan Quran surat Al-Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, menghayati sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban, menganalisis isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 dan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai dengan 10, Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, mengolah fenomena sosial dan alam sebagai bukti kekuasaan sebagaimana dalam Quran surat Asy-Syams ayat 1 dengan 10, Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang pemurah dan membenci orang yang kikir, menjalankan sikap peduli kepada masyarakat, menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Lail 1 sampai dengan 11 dan hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah dari hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah tentang sifat pemurah menjauhi sifat kikir, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Lail ayat 1 dengan 11 dan ayat 1 sampai dengan 11 dan hadis-hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, menyimpulkan keterkaitan kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai dengan 11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah dengan fenomena sosial dan menyajikannya secara lisan atau tulisan. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SKL, SK, dan KD. Analisis SKL, SK, dan KD adalah kegiatan untuk menggambarkan hubungan SKL, SK, dan KD dengan bagian-bagiannya yang berbeda, mempelajari bagian-bagian itu sendiri dan hubungan antar bagian-bagian tersebut untuk memperoleh berbagai informasi pendidikan yang berguna untuk perencanaan pembelajaran yang benar. Sekian dari presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.